Kami juga di wilayah Kintamani jarang petani-petani kopi mau melakukan pemangkasan yang agak ekstrim. Contoh di BPP, saya pangkas habis seperti yang disampaikan tadi di silang-silang itu, petani ke BPP kapan mau menghasilkan Pak? Tanaman kopinya dipangkas seperti ini. Akhirnya sekarang sudah 1 tahun berjalan pemangkasannya sudah mulai rimbun lah gini. Nah, maka langkahnya tanaman-tanaman mana yang posisi bunga buahnya di atas rata-rata 3 sampai dengan 7 kilo per satu tanaman itu Pak, itu diambil sebagai sumber benih. Diambillah dari cacah air itu Pak. Bapak langsung Bapak lakukan dengan penanaman, tidak dengan menggunakan biji kalau dia dengan robusta. Nah, itu Bapak buat. Nah, di sisi di tanaman ini dulu. Nah, ini kita kan bisa membentuk Pak. Tanaman tuanya aman, sampai posisi tanaman anak ini posisinya sudah dalam keadaan siap berbuah. Nah, kalau dia sudah berbuah, kita akan lebih nyaman dengan kondisi seperti itu. Ya. Tentang Biorify, karena itu baru sekali kami aplikasikan di lahan. Nah, untuk kelanjutan ini dalam 1 tahun berapa kali? Sebaik-baiknya, mau sebanyak-banyaknya Bapak nggak apa-apa Bapak lakukan. Nah, seminimalnya Bapak lakukan sesudah proses seperti itu, minimal 1 bulan lagi memberikan makanan lagi, kan sudah ada kompos di sini. 3 kali sampai dengan 5 kali adalah hal yang wajar Pak. Dia akan berbuah dalam posisi yang relatif nyaman, dan itu tidak akan membebani biaya operasional Bapak. Yang penting pupuk kandangnya ini sudah terproses, nah Bapak boleh menurunkan, tapi sepanjang pupuk kandangnya masih dalam proses ini, Bapak perbanyak aja menggunakan Biorifah. Nah, itu yang dilakukan Pak. Oh, artinya dari unsur pupuk yang mungkin belum masak atau apa, itu yang diperbanyak untuk meyakinkan. Kalau memang ini sudah lengkap, nah mulai dikurangin, itu dikurangi. Dikurangin gitu. Jadi Biorifahnya di situ aja langsung dikasihkan. Nah, mungkin tentatif aja menjelang dia sudah mulai muncul berbunga baru diberikan. Dan jangan melakukan pemberian pupuk di saat dia sudah berbuah dan berbunga, karena manfaatnya juga nggak ada. Sambil dibuatlah tanaman baru di sini, sampai dia tumbuh dibuat ya seperti di BPP. Karena memang sudah pernah melakukan dan bukan hanya sekadar berteori Pak. Kami sudah buktikan Pak 2 kali setahun Pak. Bapak boleh cek kalau pergi ke Lampung Pak. Saya sudah bisa membuktikan 2 kali bisa panen. Dan itu pengaturan tinggal setelah ini Pak Ketua. Ini dengan siapa Pak? Pak G. Ini tinggal diatur klonnya Pak. Jadi kalau bisa klonnya di sini jenisnya berbeda dengan klon yang ada di baris kedua, dengan baris yang ketiga. Nah, itu yang disiapin. Kalau ini kan kami memberikan contoh di awal dulu. Nah, klonnya apa yang ada di Kintamani, kata Bapak kan ada beberapa klon waktu itu. Nah, sudah mulai disisip Pak. Tapi waktu berbunga dan berbuahnya sama. Itu Pak. Dimulai untuk menata Pak. Kalau saya setelah ini di proses pemangkasannya sama proses pemupukannya sudah oke, tahapan selanjutnya adalah klon yang bagus. Nah, teman-teman BPP lah yang punya. Nah, itu kalau bisa Pak, itu menjadi sumber bagi operasional Bapak. Jadi kebun yang sudah ada itu Pak, dijualkan dengan klon-klon tertentu perbandingannya. Jadi satu lajur gitu Pak. Sebaiknya ini dikelola melalui jajaran daripada teman-teman di BPP dalam konsep pengembangan untuk swasembada Pak. Nah, Bapak nggak apa-apa. Apa artinya? Dibandingkan dengan nilai jual yang ada di luar mahal, mungkin melalui konsep BPP, mungkin harga jualnya lebih murah dan karena mendapatkan ini. Tapi manfaatnya jelas. Atau melalui Bapak sebagai ketua kelompok tani, tapi dikelola oleh ini juga Pak, untuk rencana rancangan berikutnya, karena di awan ini ada yang namanya PUAP kemarin. Dan sekarang PUAP itu anggarannya masih ada. Kita bersama dengan kelompok tani, rencananya itu yang akan kita perdayakan untuk petani, sehingga harga dari pupuk itu bisa terjangkau. Ini Bapak harus komunikasi dengan timnya Pak Arman, dengan Bang Farlen. Bahkan konsepnya barang tersedia melalui pabrik yang juga negara punya Pak. Nah, silakan untuk dikembangkan. Yang penting nilai jual ini Pak, ke depan ini harus Bapak kembangkan ini. Ini diayak dan itu jual Pak ke ini. Ke mana? Ke Denpasar atau kemana Pak. Dan itu banyak sekali permintaannya. Nah, tapi penuhi dulu Pak. Ini seperti ini kan Bapak kan nggak ngasih ini Pak. Makanannya kurang ini kan gitu. Nah, harusnya dari awal ini waktu sudah dipangkas ini dikasih komposnya ini. Kompos yang dikasih Biorifah. Ini yang masih kurangnya seperti itu Pak. Itu Pak yang ininya.
Nah, kayak tanaman seperti ini kan, kita sudah habis dari bawah. Itu kenapa? Menanam benihnya tidak mengacu kepada mana yang jumlahnya paling tinggi. Yang kedua,